Menurut kamu apa? Kayaknya sih sebentar ya. Sepertinya kamu itu ekstrovert tapi kadang introvert juga. Mungkin ambivert gitu. Aku relatif ekstrovert sih. Ekstrovert. Cuma aku ekstrovert ya agak nggak bisa mulai pertemanan duluan. Oh, halo guys, welcome back to Dilik Dialog Asik 105. Wah, udah lama banget nih akhirnya Dilik ngeluarin episode baru lagi. Yeay. Kali ini aku gak sendirian loh guys. Udah hadir nih bareng kita bintang tamu yang udah cantik, pinter, and pokoknya Aduh. talented banget. Yaitu Viola. Selamat datang Viola. Hai semuanya, nama aku Viola Zafira, aku dari kelas 10G. Oke, Viola lagi sibuk apa nih belakangan ini? Akhir-akhir ini aku sibuk datang ke sekolah aja sih. Oh, Karena berangkat kebetulan sekolah. ulangannya udah selesai ya, jadi udah gak ada kegiatan belajar mengajar lagi. Jadi kita cuma aktif di classmate aja. Oh iya, Viola tim bubur diaduk apa enggak sih? Aku tim bubur yang gak diaduk. Harus rapi, harus masih sesuai yang abangnya kasih. Aduh sayang banget nih, padahal aku tim bubur yang diaduk. Padahal sedih ya, agak sedih ya. Kalau tim bubur yang gak diaduk itu tuh kita jadi harus manage kali ini suapan kali ini tuh kita bakal makan pakai topping yang mana ya. Itu tuh ada seninya sendiri. Oke, ada seninya, filosofi yang sangat menarik ya guys ya. Oke, mungkin teman-teman yang lagi nonton mungkin udah penasaran nih sama topik yang mau kita bawa. Nah, topik kali ini mungkin menjadi topik yang banyak relate bagi beberapa pelajar kayak kita nih, Fai. Iya. Nah, topiknya adalah jeng 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 kurikulum merdeka. Oke, langsung aja kita mau nanya-nanya nih ke Viola seputar kurikulum merdeka. Viola sendiri itu benar-benar first time nih memakai sistem kurikulum merdeka atau sebelumnya tuh udah pernah di SMP atau gimana gitu? First time, jadi aku pertama kali banget ngerasain kurikulum merdeka ini ya pas kelas 10 di SMA. Karena waktu di SMP itu masih pakai kurtilas. Oh, kurtilas. Iya, jadi 3 tahun itu masih pakai kurikulum yang lama. Jadi benar-benar masuk ke SMA itu literally first time ya pakai kurikulum merdeka gitu ya? Iya, dan angkatan pertama juga di sekolah Iya. ini karena angkatan atas itu masih pakai kurikulum 13. Ah, seperti itu. Oke, pertama kali masuk SMA udah tahu belum kalau misalnya tiap sekolah itu udah nerapin kurikulum merdeka? Kalau menurut kamu gimana? Sejujurnya waktu seleksi PPDB aku tuh belum tahu kalau di 105 mulai dari angkatan aku udah menerapkan kurikulum merdeka karena di seleksi PPDB itu masih perjurusan IPA IPS. Iya. Masih banyak sekolah yang kayak gitu. Jadi aku mikirnya cuma beberapa sekolah tertentu aja yang udah menerapkan kurikulum merdeka mulai tahun ajaran 2022-2023 ini. Oh. Aku tuh tahu pas udah mulai MPLS deh kalau nggak salah. Oh, udah mulai PLS. Iya. Mungkin nanya-nanya temen gitu. Dan di sekolah juga banyak sosialisasi waktu itu. Oh. Banyak informasi bertebaran jadi kayak oh jadi kurikulum mereka tuh gini Iya. gitu. Tapi kaget gak sih tiba-tiba kayak, wah ternyata IPA IPS nih udah dihapus gitu. Sempet kaget. Aku bingung waktu itu awalnya kayak aku nanti bakal kemana ya, terus aku gimana caranya, aku juga mikir banget gimana caranya nanti aku bakal adaptasinya sama kurikulum Iya, baru karena memang benar-benar. angkatan pertama kan di sekolahnya, jadi kayak nggak bisa naik kakel lah istilahnya. Benar-benar masih bingung banget ya karena masih merasa asing gitu. Iya. Oke, lanjut nih dari sistem KBM-nya ya di kurikulum merdeka. Ada gak sih perbedaan yang signifikan banget yang bisa kamu rasain dibanding kurikulum sebelumnya kayak kurikulum Kurtilas dan kurikulum 2006 yang di SMP mungkin? Salah satu yang aku rasain banget dalam rentang tahun satu tahun ajaran atau satu semester deh, materi yang diajarkan dalam kurikulum merdeka itu relatif lebih sedikit dibanding sama kurikulum 13. Jadi kita punya waktu lebih banyak untuk kayak diskusi sama teman, terus juga ada tugas-tugas praktek, tugas kelompok. Jadi ritmenya itu nggak cuma kayak belajar ulangan yang dimana itu adalah hal yang terjadi ketika aku masih SMP. Iya. Jadi kita banyak tugas kelompok dan presentasi yang dimana gak cuman dari buku aja kita belajarnya. Oh, berarti di kurikulum merdeka tuh lebih banyak open discussion gitu ya? Iya banyak banget di guru-guru tuh sering banget buka diskusi terbuka di kelas. Jadi kalau kamu tuh tipe orang yang aktif kalau di kelas berarti? Kalau lagi tanya jawab kayak gitu? Aku mencoba buat aktif sih karena kalau misalkan kayak diem doang itu relatif bakal bosan. Terus ngantuk cuma dapet capeknya doang kan kayak Enggak ya, jangan sampai. Oke, kamu berarti tipe orang yang manfaatin waktu selagi di sekolah gitu. iya selagi masih bisa sih maunya kayak gitu. Tapi kamu kalau di rumah relatif belajar gak? Sering belajar juga gak? Kalau misalnya aku ngerasa materinya bener-bener udah ketinggalan, kayak di sekolah udah belajar kok nggak bisa-bisa, itu aku bakal berusaha ngejar di rumah. Tapi kalau misalkan masih bisa deh dipelajarin minggu depan di kelas sama guru, itu aku
nggak yang belajar di rumah. Jadi di rumah lebih kayak ke PR aja sih. PR gitu dan mapel yang belum dipelajarin ya. Biar mungkin untuk KBM besoknya lebih siap gitu. Iya, tapi kalau misalkan aku bukan tipe yang kayak udah mempersiapkan banget dari rumah, tapi kalau misalkan aku ngerasa, aduh ini kayak aku bener-bener gak pernah dengar, bener-bener gak tahu harus apa, itu aku baru mulai research. Tapi kalau enggak, kita tunggu aja besok surprise-nya di sekolah gimana. Oke, siap. Nah, kira-kira kamu nih ada sempat gak sih kepikiran kayak kenapa ya diadain kurikulum baru nih yang kayak gini? Yang sistemnya tuh lumayan berbeda ya kan dari kurikulum sebelumnya seperti kurikulum Kurtilas dan kurikulum 2006. Menurut kamu nih gimana nih? Sempet awal aku bingung kayak kenapa harus ada kurikulum yang baru kayak gitu. Tapi pelan-pelan aku mulai ngerasain bedanya, terus kelebihan yang ada di kurikulum Merdeka yang nggak dimiliki sama kurikulum 13. Salah satu kan peminatan kan. Jadi kita bisa lebih fokus tentang hal-hal yang memang udah kita minati. Jadi nggak kepecah lagi fokusnya. Iya, benar sih ya. Nah, kurikulum Merdeka ini kalau nggak salah memungkinkan siswanya untuk lebih menggali potensi masing-masingnya gitu ya. Karena kita lebih fokus dengan satu minat dan bakat kita. Nah, benar gak nih kalau di kurikulum Merdeka bisa dimanfaatin sebagai pengembangan skill-skill kita, soft skill tertentu gitu? Bisa banget karena kan banyak yang namanya kerja kelompok, terus tadi open discussion di kelas itu ngelatih banget satu gimana caranya kita bekerja sama dengan tim kita, gimana caranya kita mengungkapkan pendapat ke anggota tim kita yang lain, terus gimana caranya kita dapetin benang merah dari diskusi yang udah kita lakuin sama teman-teman kita. Terus juga dengan kerja sama tim itu ngelatih gimana caranya kita bisa bikin teman-teman kita itu semuanya kerja. Jadi kayak, aduh, jangan sampai dong kita masa udah dapet tugas terus teman kita cuma numpang nama doang kan nggak enak Iya, dong. gak enak ya. Itu kita benar-benar dilatih gimana caranya ngeliat kapabilitas teman kita mending dapet tugas yang ini aja deh, nanti Iya. yang ini kayak gitu. Terus Benar. juga ngelatih banget gimana caranya berpikir kritis. Iya Karena benar. tugas-tugas atau soal-soal itu banyak yang bersifat analisa. Jadi kita harus mikir ini gimana ya literasinya gitu loh. Iya. Dan banyak research. Oke, nah banyak juga nih yang beranggapan kalau di kurikulum Merdeka ini banyak banget tugas-tugas seperti presentasi gitu ya. Menurut kamu, apakah keterampilan semacam ini tuh diperluin sebenarnya sama siswa-siswa seperti kita? Pasti dong, karena sebenarnya ya public speaking itu yang ada di kelas itu kan cuma kayak step awal gitu, kayak caranya gimana biar nanti ketika di luar kelas kita tuh bisa ngomong di depan orang banyak, gimana caranya kita bisa milih diksi yang singkat, padat dan juga jelas. Jadi kita belajar juga gimana caranya biar orang-orang tuh nggak bosen dengerin kita, dapetin attention dari audiens kita. Jadi seperti itu ya. Lalu untuk menjadi siswa yang aktif sana sini dan suka tanya jawab itu penting gak sih menurut kamu? Atau kayak itu lebih ke choice masing-masing aja sih, pilihan masing-masing gitu? Menurut aku pilihan masing-masing. Pilihan masing-masing. Tapi kalau misalkan ditanya penting atau enggaknya, aku bakal bilang sesuaiin sama kebutuhan kamu. Kalau misalkan kamu ngerasa, aduh aku malas deh nyari keaktifan di luar sekolah, mending aktif di sekolah. Jadi itu tuh kayak sekolah itu tuh menurut aku salah satu step gampang gitu untuk kamu ngedapetin ilmu-ilmu. Kalau di luar sekolah berarti kan kamu harus nyari lagi, harus adaptasi lagi kayak gitu sih. Karena kayak sekolah tuh udah jadi wadah gitu ya dan Iya. apalagi gratis gitu. Jadi kita mau gak mau manfaatin dong sampai kita bisa ngembangin semua yang kita bisa, yang kita punya gitu ya. Oke. Sekarang masuk ke sesi tugas nih, Fai. Nah, Viola itu lebih suka tugas yang individu atau kelompok sih sebenarnya di kurikulum Merdeka ini? Sebenarnya aku sendiri berusaha untuk fine sama dua-duanya. Aku nggak mau yang kayak aku lebih suka kayak gini. Karena kalau misalkan nggak sesuai ekspektasi itu malah bikin bete biasanya kayak, aduh aku lagi pengen individu tapi kenapa sih dikasih tugas kelompok itu kan jadi males gitu ngerjain Iya. tugasnya. Kalau misalkan individu tuh biasanya aku lebih seneng kalau misalkan aku emang lagi males interaksi sama orang atau lagi males nyesuaiin waktu sama teman kelompok. Tapi kalau tugas kelompok pun seru kalau emang biasanya teman-temannya tuh enak diajak diskusi atau yang kayak sejalan gitu diskusinya sama aku. Gitu. Viola itu introvert atau Menurut kamu apa? kayaknya sih sebentar ya. Sepertinya kamu itu ekstrovert tapi kadang introvert juga. Mungkin ambivert gitu. Aku relatif ke ekstrovert sih. Extrovert. Cuma aku ekstrovert yang agak nggak bisa mulai pertemanan duluan. Oh, yang kayak gitu. Iya, jadi aku memang senang banget untuk kayak ngobrol sama orang, untuk bersosialisasi. Tapi kayak kadang, aduh gimana mulainya nih. Jadi berharap banget kayak, ayo dong, aja ngomong. Aku nggak bisa diem, aku nggak suka diem. Oke.
Oke, aku udah mulai ngerti ya sekarang sama kepribadian kamu. Oke, kira-kira nih, kalau saat tugas per kelompok gitu ya, Mm-mm. menurut kamu tuh adil gak sih kalau ada beberapa anggota kelompok kamu nih yang nggak bekerja tapi masih dikasih nilai sama guru? Menurut kamu tuh gimana? Menurut aku di situ justru poin challenging-nya sih. Poin Gimana challenge. caranya kita ngelihat kapabilitas teman-teman kita, gimana cara kita ngelihat, aduh ini gimana ya biar orang ini tuh bisa kerja, mending dikasih Mm-mm. tugas yang nomor ini deh, soal yang Ah, nomor ini deh, kayak gitu. berarti kamu tim yang biasanya leadering gitu ya, suka jadi ketua kelompok mungkin? Lebih ke ngeliat anggotanya lagi Oh, sih, ngeliat kayak anggota siapa nih lagi. yang bisa lebih dominan atau enggak. Dan kalau misalkan masalah nilai, sebenarnya guru sejauh ini alhamdulillah bisa Alhamdulillah. ngeliat sih siapa yang memang lebih dominan dan lebih aktif dalam pengerjaan tugasnya. Jadi kayak nggak usah khawatir kalau soal nilai. Oke, oke. Tapi nih, kamu tuh udah expect gak sih sebenarnya Mm-mm. dari awal kalau bakal ada penghapusan jurusan seperti IPA dan IPS di kurikulum Merdeka ini? Menurut kamu gimana? Aku udah tahu kalau misalkan di kurikulum Merdeka penghapusan IPA IPS ini tuh udah ada. Cuman Mhm. yang aku nggak tahu kan itu ternyata terjadi di angkatan aku Ah, kan. iya. Tapi ya setelah penghapusan itu ada, ya aku yang oke sih, cuman bingung Oke-oke aja ya. aduh milih mana ya gitu Iya, doang. mungkin lagi pusing-pusingnya, mungkin Iya, masih hanya banyak yang bingung ya. iya, karena Hmm. takutnya ini tuh terlalu apa ya menyempitkan jalan ke depannya gitu loh, apalagi untuk yang masih belum tahu nih mau jadi apa. Bener banget sih, Fai. Nah, menurut kamu ada nggak sih benefit dari penghapusan jurusan ini? Ada, karena kita jadi lebih berfokus sama materi yang emang udah kita minati, jadi nggak kepecah gitu perhatiannya. Kayak selama kelas 10, kita kan masih belajar semua mata pelajaran ya. Iya. Terus otomatis kita harus belajar sama materi-materi atau pelajaran-pelajaran yang kurang kita minati. Nah, Seperti itu. tapi karena itu bakal diakumulasiin dan bakal jadi rata-rata semester, otomatis kita harus berusaha menjaga kestabilan nilai kita Iya, kan. bener Nah, banget. gimana cara biar nilai stabil sementara aku aja kurang minat atau kurang cocok gitu sama pelajaran ini. Jadi, itu membutuhkan effort yang lebih Iya. gitu. Tapi kalau misalkan nanti 2 tahun ke depan udah ada peminatan, berarti nggak perlu lagi tuh struggle sama hal-hal kayak gitu. Udah santai karena udah Hmm, kita udah pilih ya udah kita fokus aja iya, sama yang kita harusnya kayak gitu ya, pilih insya Allah ya. gitu. Nah, iya. eh Selain itu ya, sistem-sistem di kurikulum Merdeka ini lumayan banyak gitu yang menarik ya. Mm-mm. Salah satunya tadi kan kelas perminatan yang dimana memakai sistem mata pelajaran bukan jurusan gitu ya. Nah, Faila ini udah ngambil mapel yang dipilih? Udah. Apa aja tuh, Fai? Aku pilih matematika tingkat lanjut, fisika, kimia, dan biologi. Oh, gitu. Berarti IPA semua ya Iya, rata-rata? memang rumput IPA. Kenapa, apa yang membuat kamu yakin kalau kamu yakin memilih IPA itu? Karena aku ngerasa kayak ke depannya aku bakal pilih jurusan yang memang karena saintek sih. Jadi Ah, ya memang di situ aku kurang tertarik sama ilmu sosial dan semacamnya. berarti kamu udah ngerti potensi diri kamu tuh kalau saya lebih unggul di sini gitu. Ya, bisa dibilang Seperti kayak gitu. itu. Ada nggak sih tips nih buat yang lagi nonton untuk kita nih biar yakin sama mapel yang kita pilih nih di kelas perminatan seperti ini? Banyak-banyak dengerin aja sih soalnya sejauh ini tuh udah banyak banget informasi yang bertebaran, terus Hmm. juga guru sendiri itu sering banget ngadain sosialisasi dari Ah, sekolahnya. Terus guru tuh selama pelajaran itu sering ngomong, misal nih di pelajaran kimia guru tuh bakal bilang pelajaran ini tuh bakal berguna banget buat nanti kalian yang mau masuk kedokteran atau farmasi, tapi mungkin ini akan kurang berguna kalau misalkan kalian mau jadi pengacara kayak gitu. Itu seperti itu. informasi itu udah ada banget, jadi kalian lebih ke dengerin aja, pahamin, itu akan terpetakan dengan sendirinya. Oh, untuk yang ini itu arahnya bakal ke sini. Oh, yang ini itu bakal ke arah sana kayak gitu. Banyak-banyak konsultasi gitu Iya. ya. Oke. Nah, di kurikulum Merdeka ini juga ada namanya Project Pancasila nih. Mm-mm. Kalau dari Viola sendiri, ada nggak sih pengalaman yang paling terkesan saat mengalami Project Pancasila ini? Project yang paling seru menurut aku itu yang kedua, yang ke Bhinneka Tunggal Ika. Jadi di situ kita disuruh buat video kreatif, itu video singkat gitu sama teman-teman. Itu konsepnya kita sekelompok isinya 6 orang sama teman-teman kelas kita sendiri sebenarnya. Tapi di situ aku jadi lebih bonding dan blending juga sama teman-teman aku. Di situ Hmm. seru sih karena kita jadi alhamdulillahnya ya teman-teman kelompok aku tuh semuanya tuh kerja. Jadinya Ah, kayak nggak makan hati gitu belajarnya. oke. Nah, ada nggak harapan ke depannya yang bisa kamu sampaikan sebagai pelajar nih yang mendapatkan sistem kurikulum Merdeka yang mungkin bisa untuk diperbaiki nih untuk depannya? Menurut aku kurikulum Merdeka ini tuh udah punya konsep yang oke, jadi ide awal tuh udah oke banget sebenarnya. Aku berharap ini bisa lebih dimaksimalin aja sih dalam penerapannya. Jadi kan Oke. sayang dong kalau misalkan idenya udah oke tapi eksekusinya kurang.
Oke deh. Nah, yang terakhir nih, ada nggak nih pesan buat para calon peserta didik baru yang mungkin bakal masuk ke SMA tercinta kita, agar cara belajarnya juga lebih efektif dan pastinya tetap enjoy dalam menghadapi kurikulum merdeka. Ada nggak tips-tips dari Viola? Menurut aku kalau misalkan mau kegiatan pembelajarannya jadi efektif, itu yang pastinya berusaha banget buat bisa ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi kalian gak cuma datang terus udah pulang kayak gitu. Jadi kalian berusaha aja buat ikut diskusi terbuka yang ada diadain di kelas. Karena sebenarnya kan presentasi atau kayak diskusi itu kan sering banget kan ya. Benar-benar. Jadi jangan khawatir buat aduh nanti kalau salah gimana. Nggak bakal ada yang inget karena ya itu sering terjadi hal kayak gitu. Oke, overall berarti kurikulum merdeka ini lumayan worth it banget lah ya. Menurut aku Dan iya. worth it-nya tuh banyak banget benefitnya, nggak cuma untuk akademik tapi ke soft skill kita juga. Iya. Nah, oke guys, gak kerasa nih durasinya udah mau habis aja. Aku mau ngucapin banyak-banyak untuk Viola udah hadir di episode kali ini. Terima kasih banyak udah kasih. sharing-sharing seputar kurikulum merdeka ya. Thank you banget Viola. Thank you Davina. Thank you Dilly for having me. Oke, nah semoga episode kali ini bisa berguna buat yang penasaran nih sama kurikulum merdeka. Dan makasih banyak untuk teman-teman yang udah dengerin sampai habis. And see you in another episode. Bye-bye. Dadah.